Oke, halo, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Hello Gulo. Dan ya, kalian sadar nggak sih kenapa banyak banget cewek di dunia ini ya yang mereka tuh lebih memilih cowok-cowok bad boy dibanding cowok-cowok yang baik? Karena gue sadar di lingkungan gue pun bahkan banyak banget cewek yang lebih memilih cowok bad boy atau cowok yang natskal gitu. Padahal kalau dipikir gue kayak, kenapa mereka nggak mau sama gue yang jelas-jelas udah baik ya kan? Nah, karena pada faktanya kalau cewek itu memilih cowok yang bad boy gitu, kayak itu cowok berpotensi untuk membawa hal-hal yang buruk juga. Nah, tapi banyak banget nih cewek yang lebih milih cowok-cowok kayak begitu. Emang sih, pepatah juga mengatakan don't judge book from the cover. Tapi kalau cowok tersebut dari luarnya aja berpotensi untuk membawa hal-hal yang buruk, nggak menutup kemungkinan dong dalamnya aja lebih parah dari itu. Nah, yang lebih parahnya lagi nih, ada satu cerita di mana sang cewek ini mau untuk dekat menikah dengan cowok atau pria yang jelas-jelas dia mengaku sebagai sang iblis. Dan kejadian ini terjadi pada bulan Agustus tahun 1985 di California. Ada seorang pria yang dijuluki El Matadore masuk secara diam-diam ke sebuah rumah. Dia masuk ke dalam rumah tersebut dengan membawa senjata berupa handgun. Nah, di dalam rumahnya tuh, di sebuah kamar itu terdapat seorang pria yang sedang tertidur atau bapak-bapak gitu. Dan tanpa dipikir panjang nih, si El Matadore ini langsung mengeluarkan senjata berupa handgun itu dan menembakkan 5 peluru kepada bapak-bapak tersebut, 3 peluru di kepalanya dan 2 peluru di dadanya. Setelah menghabisi bapak-bapak tersebut, dia langsunglah masuk ke ruangan yang lain. Dan karena di rumah tersebut ada seorang wanita, dia langsung menyekap wanita tersebut. Dia mengikat tangannya menggunakan dasi, kemudian mengeluarkan pisau yang ia bawa. Si El Matador ini tuh menakut-nakuti wanita tersebut dengan pisau itu. Dan otomatis lah si wanita atau si cewek tersebut tuh memohon dan meminta ampun agar dirinya tidak dibunuh. Dan pengakuan dari si wanita tersebut, katanya ketika dia menatap mata si El Matador ini, dia tuh kayak melihat penjelmaan iblis. Kemudian si El Matadore ini tuh berkata begini, bersumpahlah kamu demi aku, sang iblis. Dan itu merupakan kesaksian dari wanita yang disekap. Beruntungnya si wanita itu tuh tidak dibunuh melainkan dia langsung dilepaskan begitu aja oleh si El Matadore. Dan katanya kenapa si El Matadore ini tidak membunuhnya, itu karena dia ingin si orang atau si wanita tersebut tuh menyebarkan berita atau kasus itu kepada orang banyak. Bisa dibilang ya, sang iblis atau yang dijuluki dengan El Matadore ini tuh adalah seseorang yang udah sakit banget Dan bisa dibilang bahwa si pria ini merupakan salah satu orang terburuk dalam sejarah manusia. Sang iblis atau yang dijuluki dengan El Matadore ini diketahui dia tuh bernama Ricardo Ramirez. Ricardo Ramirez ini adalah seorang pria yang lahir pada tanggal 29 Februari tahun 1960 di Texas, Amerika Serikat. Dia adalah seorang pembunuh berantai, penculik, pelaku pelecehan, dan juga pencuri yang beraksi dari bulan Juni tahun 1984 hingga bulan Agustus tahun 1985. Selama kurun waktu tersebut setidaknya dia tuh sudah membunuh 14 orang, kemudian melecehkan dan menyiksa puluhan wanita. Selain dijuluki dengan El Matadore, katanya dia tuh dijuluki juga dengan Night Stalker karena modus dia adalah masuk ke dalam rumah orang-orang di Los Angeles pada malam hari. Dalam aksinya itu dia tuh terbiasa masuk ke dalam rumah orang-orang random melalui jendela rumah ketika para penghuninya itu sedang tertidur. Nah, setelah dia masuk ke dalam rumah orang gak dikenal tuh, tanpa basa-basi dia tuh pertama-tama mencari pria di rumah tersebut dan dia langsung membunuhnya, menyerang kemudian membunuh. Dan setelah dipastikan tidak ada lagi pria, dia langsung mencari wanita dan dia melakukan pelecehan seksual kepada para wanita itu. Terkadang wanita itu langsung dibunuh, tapi di lain waktu wanita itu dilepaskan begitu aja. Nah, jika dia memutuskan untuk melepaskan sang korban, dia akan memaksa wanita tersebut untuk memuja dan menyembah demi sang iblis. Nggak tahu kenapa si Ricardo Ramirez ini tuh terobsesi dengan ajaran satanisme Sampai-sampai dia tuh menjadi salah satu anggota tetap di gereja yang menganut ajaran tersebut. Pada tanggal 31 Agustus tahun 1985, sekitar jam 8 pagi,
banyak kantor polisi yang mendapatkan laporan karena terjadi keributan di suatu tempat. Laporan yang polisi terima pada saat itu adalah dikabarkan ada perkelahian antar warga yang menimbulkan keributan besar. Polisi yang menerima laporan tersebut langsunglah mereka pergi dengan cepat ke TKP. Pas para polisi sampai di TKP, mereka tuh melihat banyak warga yang sedang geram, murka, marah, dan ada satu pria yang sedang dipukuli. Orang yang dipukulin ini sampai bonyok banget tubuhnya. Bajunya juga udah sobek nggak karuan. Kondisinya sudah lemas, tak berdaya, dan luka yang banyak darah. Polisi langsunglah mengamankan orang-orang di sana dan membawa orang yang lagi dipukulin itu. Dan ternyata orang yang lagi dipukulin ini adalah si Ramirez. Satu hari sebelumnya nih, atau pada tanggal 30 Agustus 1985, si Ramirez ini lagi naik bus menuju Arizona untuk mengunjungi saudaranya. Dan tanpa disadari, pada hari itu tuh Ramirez menjadi berita utama hampir di seluruh acara televisi, surat kabar, dan juga bahan perbincangan orang-orang yang ada di Los Angeles. Foto wajahnya itu sudah dirilis oleh kepolisian ke publik. Dan jadilah Ramirez ini sebagai buronan. Pada hari itu, meskipun fotonya itu sudah tersebar ke publik, namun kejahatan dan cerita-cerita si Ramirez ini tuh belum terlalu tersebar. Jadinya orang-orang yang ada di dalam bus tersebut itu nggak sadar bahwa si Ramirez itu lagi ada di dalam juga. Nah, besoknya atau pada tanggal 31 Agustus, si Ramirez ini kembalilah ke kotanya sendiri atau ke Los Angeles. Pas si Ramirez ini tuh lagi berjalan, tiba-tiba di jalan itu ada polisi yang sedang berpatroli. Si Ramirez ini langsunglah dia menghindar dan masuk ke dalam sebuah toserba. Dia berusaha untuk mencoba menyamar atau menyatu dengan orang-orang yang ada di dalam agar tidak terlihat. Nah, pas masuk ke dalam toserba tersebut, ibu-ibu yang ada di dalam nih kayak pas ngelihat dia itu kayak loading dulu dan langsung berteriak histeris ketika melihat wajah si Ramirez. Awalnya Ramirez juga ikutan kaget melihat ibu-ibu yang berteriak histeris. Dan pas Ramirez menengok ke sekitaran di tempat itu, ternyata di toserba itu juga menjual koran-koran dan majalah yang covernya itu ada wajah dia. Dan di toserba ini ada semacam kayak papan pengumuman, dan di sana tuh terdapat foto dia juga dan bertuliskan wanted. Dan si Ramirez ini juga sadarlah bahwa di lokasi tersebut atau di tempat tersebut tuh nggak menguntungkan buat dia. Jadi dia segera berlari lagi ke jalanan di Los Angeles. Pas dia lagi berlari, dia tuh melihat sebuah mobil yang terparkir di sana. Dan dia kemudian berusaha untuk mencuri mobil tersebut untuk kabur melarikan diri Tapi pas si Ramirez ini masuk ke dalam mobilnya, ada seseorang yang menarik tubuhnya keluar dari mobil itu. Si orang yang menarik itu awalnya mengira bahwa si Ramirez ini hanya akan mencuri mobil. Namun pas dia sadar melihat wajahnya, dia tuh baru ngeh gitu kalau yang ditariknya itu adalah Ramirez yang merupakan buronan dari kepolisian. Nah, si warga ini memukul Ramirez dengan keras dan membuat Ramirez tak berdaya. Namun Ramirez tetap berusaha untuk melarikan diri dari sana, dan dia berlari ke seberang jalan menghampiri seorang wanita yang sedang menaiki mobil. Dia mencoba untuk menjambret dan mengambil kunci mobil si wanita tersebut. Namun si wanita ini tuh memberikan perlawanan, dan si Ramirez itu cukup kesulitan lah mengambil kunci mobilnya. Kemudian tak lama dari itu, suami dari wanita itu tuh datang dan memukul kepala Ramirez dengan besi yang sangat keras. Dan di situ Ramirez langsung tersungkur dan tidak berdaya. Kemudian banyak orang yang datang memukuli Ramirez. Lebih dari 10 orang yang memukuli Ramirez. Mereka tuh kondisinya sangat marah dan udah ngamuk gitu loh Kepalanya Ramirez dipukul, badannya ditendang, pokoknya dihajar habis-habisan. Dan gak lama polisi tuh langsung datang ke TKP itu dan langsung membawa Ramirez ke kantor kepolisian. Dia ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara untuk menunggu waktu persidangan. Kemudian pada tanggal 20 September tahun 1989, dia itu dijatuhi hukuman mati dengan cara diracun menggunakan gas mematikan. Ramirez ini dihukum atas tuduhan berupa 13 pembunuhan, 5 percobaan pembunuhan, 11 pelecehan seksual, dan juga 14 perampokan. Nah, setelah putusannya ini diberikan kepada dia itu memberikan pernyataan kepada media yang terdengar seperti ini. Enggak masalah, kematian pasti selalu ada. Sampai jumpa.
Dan ternyata meskipun si Ramirez atau si El Matador atau si Night Stalker ini sudah diberikan hukuman, ceritanya berakhir, itu tunggu dulu. Karena ternyata meskipun dia sudah dijatuhi hukuman seperti itu, masih ada wanita yang mencintainya. Kasus si Ramirez ini menarik banyak banget perhatian media. Ketenaran Ramirez itu tuh nggak hanya sampai persidangan saja tapi di luar banyak orang yang mengetahui kejahatan yang sangat sadis itu. Selain karena banyaknya jumlah korban, banyak yang bilang kalau Ramirez ini memiliki wajah yang tampan. Nah tapi meskipun memiliki wajah yang tampan dan karismatik gitu ya, kalau orang-orang yang memiliki pemikiran normal dan lurus itu nggak mungkin tertarik dengan orang seperti itu. Namun anehnya ada aja kemunculan fans atau penggemar yang tergila-gila dengan Ramirez. Dan jumlahnya tuh bukan cuma 1-2 doang, tapi puluhan bahkan ratusan orang-orang itu mengaku sebagai penggemar Ramirez. Para penggemar ini dengan rutin itu mereka membuat jadwal kunjungan ke penjara untuk berbincang dengan Ramirez. Selain itu, mereka juga saling mengirim surat yang isinya tuh adalah kekaguman mereka dan pernyataan cinta kepada si Ramirez. Nggak sedikit juga surat-surat dari fansnya itu mereka menulis untuk mengajak Ramirez berhubungan. Entah kenapa menurut para penggemar si Ramirez ini, meskipun dia memiliki kejahatan yang begitu banyak, tapi dia tuh kayak memiliki daya tarik tersendiri. Salah satu wanita yang tertarik kepada Ramirez ini bernama Duren Leoy. Si Leoy ini merupakan seorang editor freelance di majalah remaja yang berasal dari California. Dia lahir pada tanggal 1 Maret 1955. Awal mula bibit cinta Leoy ini kepada Ramirez itu terjadi ketika dia sedang menonton berita dan juga liputan mengenai kisah hidupnya Ramirez. Pada saat itu, kesan pertama Leoy terhadap kasusnya Ramirez dan juga cerita Ramirez itu dia kasihan kepada si Ramirez. Leoy yang tadinya hanya kepo gitu ya, itu malah jadi bersimpati kepada Ramirez. Dari sinilah Leoy mulai mengirimkan surat-surat kepada Ramirez. Diketahui bahwa Leoy melakukan hal tersebut dari tahun 1985. Tidak lama setelah Ramirez itu masuk ke dalam penjara untuk menunggu jadwal persidangan. Si Leoy ini juga sering mendapatkan surat balasan yang dikirimkan Ramirez dari dalam penjara. Terjadilah interaksi di antara Leoy dan juga Ramirez melalui surat menyurat. Dari surat menyurat ini, hubungan mereka tuh semakin akrab dan semakin lama Leoy itu berlanjut mengunjungi Ramirez yang mendekam di dalam penjara. Kunjungannya ini semakin lama tuh semakin intens. Yang tadinya cuma seminggu sekali, akhirnya menjadi 4 kali dalam seminggu. Dan di sini mulailah tumbuh cinta di hati Leoy. Diketahui bahwa dalam kurun waktu 11 tahun, itu Leoy mengirim 75 surat kepada Ramirez. Leoy tidak hanya membela Ramirez di masyarakat umum, namun dia selalu memujinya di setiap wawancara. Karena dalam wawancara dengan CNN, dia tuh sempat bilang bahwa Ramirez itu aslinya adalah orang yang lucu, menawan, hebat, dan juga mudah akrab dengan banyak orang. Nah, walaupun begitu, tetap banyak masyarakat yang nggak setuju dengan Leoy. Masyarakat berpendapat bahwa jelas-jelas kalau orang seperti Ramirez ini mempunyai track record kejahatan yang kejam. Dan itu nggak cuma sekali, tapi berkali-kali. Dan dia bahkan kayak tenang-tenang aja gitu sudah melakukan kejahatan yang begitu banyak. Menurut masyarakat, nggak ada penculik, pembunuh, sekaligus pelaku pelecehan seksual yang bisa dicap sebagai orang yang baik. Nah, ketika hubungan si Leoy dan Ramirez ini mulai terlihat serius dan viral di media pada saat itu, keluarga Leoy langsung mencoret nama Leoy dari kartu keluarga. Dan hal ini diungkapkan oleh saudara kembar Leoy itu sendiri. Kemudian pada tahun 1988, kejadian yang mengejutkan terjadi. Pada saat itu, meskipun si Ramirez ini masih di dalam penjara, dia tuh melamar Leoy untuk menikah. Namun sayangnya, mereka berdua tidak bisa menikah sampai tahun 1996 dengan berbagai macam alasan dari pihak yang berwenang. Dan pada tahun 1996, Leoy dan Ramirez itu menikah meskipun dalam penjara. Acara pernikahan mereka berdua itu dilakukan dengan sangat tertutup, bahkan penuh penjagaan karena banyak kontroversi. Pada saat itu, pernikahan ini hanya dihadiri oleh saudara kandungnya Ramirez, keponakannya Ramirez,
pengacara, dan juga seorang penulis buku. Pernikahan mereka juga hanya berlangsung selama 15 menit. Diketahui pada saat itu Lioi ini menggunakan gaun putih pendek. Pada saat itu juga Lioi memberikan sebuah cincin platinum kepada si Ramirez karena Ramirez ini beralasan bahwa iblis tidak memakai emas. Dan setelah prosesi pernikahannya ini selesai, si Lioi ini diminta wawancara oleh berbagai media. Dan Lioi berkata bahwa dia terbiasa dengan anggapan banyak orang yang bilang kalau dirinya itu bodoh. Menurutnya, alasan Lioi bisa jatuh cinta dengan seorang iblis itu sederhana. Dia yakin dan teguh dengan kepolosannya Ramirez. Lioi melihat Ramirez ini bukanlah sebagai pelaku kejahatan, tapi sebagai korban dari kehidupan. Dan Lioi merasa jika Ramirez ini mesti ditolong, mesti dibaik-baikin. Lioi juga memberikan komentar bahwa dia tuh mengatakan ingin memiliki 5-6 anak dari pernikahan dengan Ramirez. Namun sayangnya ya hal ini tuh nggak bisa terjadi karena Ramirez ini adalah seorang terpidana mati yang memiliki kasus pembunuhan begitu banyak. Karena pernikahan itu bisa terjadi aja sebenarnya sulit banget. Tapi meskipun begitu ya salah satu mimpi dari si Lioi ini tuh sudah terwujud, yakni bisa menikah dengan Ramirez. Nah setelah pernikahan itu kehidupan mereka tuh ya kayak normal lagi. Tapi bukan normal kayak pernikahan orang-orang ya. Mau bagaimanapun si Ramirez ini tetap berada di penjara. Juga selama bertahun-tahun mereka menikah, itu banyak masyarakat yang menunggu vonis kematiannya Ramirez. Dan pada saat rekan media meminta komentar kepada Lioi mengenai pernikahannya, itu si Lioi ini mengatakan bahwa dia juga rela ikut mati bersama Ramirez. Si Lioi ini tuh nggak tahu kelewat bego atau cintanya begitu besar kepada si Ramirez. Dan masyarakat ini beranggapan bahwa si Lioi ini tuh cinta banget lah kepada si Ramirez. Tapi meskipun begitu, ternyata ada plot twist dari cerita tersebut. Karena setelah 13 tahun lamanya mereka menikah, akhirnya si Lioi ini memutuskan untuk menceraikan Ramirez. Mereka ini bercerai tepat setelah Lioi mengetahui ada bukti DNA Ramirez yang terkait dengan satu kejahatan. Ramirez terbukti melalui DNA-nya telah melecehkan dan membunuh seorang gadis kecil berumur 9 tahun yang bernama Mailum. Kejahatan ini terjadi pada tahun 1984, jauh sebelum Ramirez tertangkap. Dan setelah mengetahui hal ini, Lioi dengan cepat langsung memutuskan hubungannya dengan Ramirez dan menceraikannya. Pada saat dimintai komentar, menurut Lioi, kejahatan Ramirez ini sudah lewat batas. Nah, nggak tahu kenapa, padahal jelas-jelas dari awal aja si Ramirez ini tuh sudah memiliki kejahatan yang di luar batas dari waktu itu. Tapi si Lioi ini baru sadar ketika kejahatan itu muncul. Jadi dia tuh sadar setelah berapa belas tahun gitu loh. Nah, semenjak perceraiannya itu, Lioi ini nggak pernah lagi mau berkomentar mengenai hubungannya atau juga tentang Ramirez. Dan setelah 10 tahun sejak perceraian mereka, Lioi ini langsung menghilangkan wajahnya dari mata publik. Nggak ada informasi mengenai keberadaannya sekarang. Apakah dia kembali bekerja sebagai seorang jurnalis atau bagaimana? Ini nggak ada yang tahu. Tapi meskipun begitu, pada tahun 2013, di mana Ramirez ini akan dihukum mati, dia itu sempat bertunangan lagi dengan seorang wanita yang bernama Christine. Christine ini adalah seorang wanita cantik yang berprofesi sebagai seorang penulis dan masih berusia 23 tahun. Nah, saking cintanya nih si Christine kepada si Ramirez, dia tuh dikabarkan pernah melabrak salah satu penggemarnya si Ramirez. Ya kayak ada persaingan gitu loh di antara para penggemarnya itu. Dan dikabarkan bahwa cintanya si Christine kepada Ramirez ini tuh lebih gila dari cintanya Lioi kepada si Ramirez. Pada saat itu Ramirez ini diminta komentar oleh beberapa media, kenapa banyak banget cewek-cewek yang naksir sama dia gitu loh. Kenapa masih banyak para penggemarnya, meskipun si Ramirez ini tuh akan dihukum mati dan dia memiliki track record pembunuhan yang udah parah banget. Nah, si Ramirez ini tuh hanya menjawab, mungkin wanita-wanita menjadi tertarik denganku karena mereka bangga bisa mengobrol dan berhubungan denganku, sang iblis. Nah, itu dia cerita dari si Ramirez atau El Matadore atau Night Stalker ini. Kayak aneh banget kan, kenapa banyak cewek-cewek yang tetap ngefans, tetap menjadi penggemar
seseorang yang jelas-jelas sudah melakukan pembunuhan, pelecehan seksual, itu tuh kayak mereka sebenarnya pola pikirnya gimana sih gitu kan. Tapi terlepas dari itu semua, gue harap WW di sini nggak kayak mereka ya. Sekian aja video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.